tujuannya ya kan karena ada sesuatu hal atau hajat dan harapan kita mengamalkan ini dapat rahmat dari Allah, khususan malam ini malam tahun baru 1439 Hijriah. Nah, jadi doa awal tahun tadi sudah dibaca. Jadi nama amin akan cukup amin aja tadi sudah. Ya kan? Doa akhir tahun habis asar tadi. Terbaca juakah, kadakah, ada tahun toh. Penting akhir tahun. Ya kan? Jadi mudah-mudahan berkat saya saman dosa kita setahun yang lewat dihapusakan dan setahun ke depan akan dijamin kesehatan, kesejahteraan dan urusan-urusan dimudahkan dan rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi diriwayatkan Syekh Saman ini seorang wali Allah Ta'ala yang menghimpunkan ilmu syariat wa tariqat. Lagi pangkat beliau wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Zaman itu siapa hendak ziarah ke kubur Rasulullah, bila kada minta izin lawan sidin, kada soh dialahnya. Sekalipun soh pada zahirnya sekalipun. Soh secara zahir itu adalah bacaan nang kaya orang jua, tahlil kaya orang jua, tapi kada diterima oleh Rasulullah. Ya kan kada diterima karena apa? Kada beradab. Kenapa kada beradab? Melewati penjaga pintunya. Siapa penunggu pintu hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Nah, itu di zaman sidin itulah. Zaman kita ini ziarah ke Rasulullah, iya kah? Kayak apa hendak wadah Syekh Saman, kuburnya kada tahu di mana, batu semata kata kayak wadah kita bang benesa, bertulisan tanggal lahir dan tanggal wafatnya tenyaman, bah kayak apa cukup fatihahnya apa dia dosen Syekh Saman bisa baca ya. Nah gitu aja lagi adab. Jadi kalau sudah duduk di kubur di hadrat Rasul baca fatihahnya khususon Syekh Saman buati ya diantaranya ada buati Syekh Saman baca ya insya Allah jadi jadwa sudah. Dan tabiat sidin, arti tabiat itu kebiasaan lah, arti tabiat itu kebiasaan. Watak sidin itu suka kepada para penuntut ilmu, kepada para alim ulama, kepada orang fakir dan miskin. Ya kan? Jadi orang penuntut ilmu sidin ke-7, lawan alim ulama sidin ke-7. Jangan sampai kita ini terbalik, lawan tuan guru muar, jangan sampai. Ya kan? Disayangi tuan guru karena guru itu langka. Kenapa jadi langka? Karena kada semenyaan nang lulus pesantren tuh jadi guru. Ya kan? Kada semenyaan nang lulus jakanya pesantren apa jurang tuh pasti mencetak seorang ulama. Niscaya banyak benar alim ulama. Banyak tuan guru. Kenapa? Nah karena di sini ulama ini memang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada yang bermakam wali, ada yang bermakam ulama biasa. Wali dan yang biasa kita kada tahu, hanya Allah yang tahu. Ya kan? Maka disebut tiap-tiap wali pasti alim. Bila orang alim kada tentu wali. Cuman dari makanya tabiat Syekh Saman sidin ke-7 lawan alim ulama. Karena bila berparak lawan alim ulama, insya Allah ada berkah dan minimal tuh seantum dua antum ada mendapat ilmu pengetahuan. Akhir zaman, ya kan, banyak karena nang lari daripada alim ulama, benci dan muar dan kadang mendekat, kadang belajar. Lalu diberi Tuhan karena 3 pemimpin nang zalim.
rezeki kada berberkat dan mati dikhawatirkan suhul khotimah kan itu. Makanya tabiat sidin itu. Siapapun orang alim manapun kita hormati dan kita ta'zimakan. Nah, karena ujar Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Tuan guru itu warisnya para nabi. Waris apa? Waris ilmu. Nah, itu tabiat sesama. Dan sidin suka membantu kepada siapapun yang datang ke kubur Rasulullah. Jadi sidin melayani siapapun, kada berpilih bulu. Orang alim, orang awam, orang khawas, sama perlakuan sidin. Nah ini masa kecil sampai hati mursyid beliau. Lagi pula beliau sangat memuliakan akan ibu dan bapaknya. Sidin bakti banget. Jadi jauh kita nih lah. Mun kuitan masih hidup, jangan sampai maulah sakit hati kuitan. Amun sidin sudah di alam barzah, banyakilah mengirimi baca-bacaan. Biarlah baca-bacaan apa aja terserah ya. Apa kebiasaan untung kita hadiahkan. Lawan kuitan. Nah, sampai itu kubur kuitan itu tanda bakti kita. Bakti sudah wafat kuitan gak itu rancangki bacaan hadiahkan kesan kuitan. Duduk di majelis ilmu, ya Allah ya Tuhanku, saja aku duduk di majelis ilmu ini menuntut keredaan pian dan ulun minta pahalanya antarakan kesan umat apa ulun yang sudah di dalam kubur. Iya dalam hati itu ya sudah langsung aja malaikat berangkat. Berangkat. Nah, cuman kata kali hasan disebut alam gaib. Ya, jangan melihat ya cuman tuh malaikat yang membawakan. Nah, itu tanda bakti lawan kuitan bila sudah meninggal dunia. Bila masih hidup, iakah berbakti jua. Iyalah, bila masih hidup nih tampul masih hidup dijinguk dielangi kuitan. Iyalah. Ya baik, ya bisa-bisa lawan kuitan, jangan sampai behual lawan kuitan. Jangan sampai dihual, jangan sampai wani untung berucap nyaring pada kuitan, jangan sampai. Biar ilmu selanjung pada berberkat, apalagi ilmu setanai benernya. Ilmu setanai itu maksudnya. Ya lah setanai. Namun selanjung tuh banyak artinya itu ada berberkat. Kenapa? Kunci berkah inya langgar. Ada diambilnya kunci berkahnya. Apa? Bakti lawan kuitan. Nah itu kunci berkah. Biar amalan sedikit aja, biar ilmu sedikit aja, tapi lawan kuitan bakti berkahnya luar biasa. Karena Allah Ta'ala senantiasa redha lawan inya siang dan malam. Karena apa? Abah umahnya redha lawan inya. Itu kunci itu. Itu tabiatnya sama. Dan lagi beliau kan pernah berkata, ujar sidin adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ujar sidin siapa menyuruh namaku 3 kali, ya kan mengiawane ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman 3 kali, niscaya hadirlah aku serta aku tulungi akan dia. Ya nah ini termasuk kharikul adat. Jadi ada yang protes nih, kenapa jangan dalam Allah Ta'ala aja bisa nyikam dalam apa aja dikamnya ya saya sama. Kada langsung Allah Ta'ala. Jawaban yang paling mudah terserah unda itu aja jawabannya. Hanya bila orang anak mencari dalil itu pacangan bakarasan bukannya. Itu aja jawabannya. Ada usah, oh ini boleh aja, ini guru ini. Jangan, pacang-pacang urat dulu. Nah, ini jar. Orang langsung Allah Ta'ala aja. Terserah unda, apa-apanya wah. Itu jawaban paling mudah. Kalau boleh, terserah unda, apa-apanya wah. Ya Allah, nah itu aja jawaban paling mudah. Saudara. Karena bila kita sorongkan dalil dan segala macam, terkadang dihujahnya juga seorang. Nah, itu. Nah itu beliau Syekh Saman, ya Syekh Saman.
Jadi hajat dunia atau hajat akhirat. Hajat dunia ini misalnya ada anak, bini hendak beranak atau kesusahan, ya Allah, atau mencari usaha, mencari duit, pindah tapi pokoknya kau capai ya saya sama, ya Allah. Nah, karena Tuhan saya Muhammad Seman berkata, adalah aku dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana jisim akhirat dan dunia ini ada di bawah sejadahku, ujar Sidin. Ada perkataan Sidin, di bawah sejadah Sidin. Barang siapa hendak dunia kubari, hendak akhirat kubari. Itu hija orang yang penganut tarikat semaniyah jarang pada sugih, jarang pada berduit. Tarikat semaniyah tak, itu hija nang penganutnya. Nah, zikirnya itu adalah misalnya kamu yang ada dapatnya atau ada sudah. Di antara amalan tarikat semaniyah, ujar saya saman siapa berkata siapa? Lazimkan olehmu hai muridku sembahyang 5 waktu berjamaah, sembahyang Jumat dan membanyakan zikrullah pagi dan petang, berduduk, berdiri dan ketika berbaring, dan melazimkan musyahadah wahdatul wujud, muraqabah dan ibadah, dan membanyakan membaca Quran, istighfar, salawat, dan mengabulkan hajat-hajat manusia dan menolong hamba Allah yang kesusahan. Itu termasuk tarikat semaniyah, karena arti tarikat itu jalan atau cara amalan-amalan seseorang menuju kepada Allah Ta'ala. Di antaranya baca Quran. Kalau ada sempat bijazah lawan arwah guru bahare, ada sempat mana? Aku jujur ada di catatannya aja. Jujur ya, aku pada serah terima daripada Sidin Tangaleh. Kenapa? Karena Sidin mursyidnya tarikat semaniyah. Orang jadi mursyid tarikat semaniyah itu dilantik, bubuhannya enak. Syekh Abdul Qadir Jailani, Rasulullah, Nabi Haidir, terkumpul bubuhan wali itu orang pelantikan mursyid minta. Ya, nah, amun asa ada tulisannya dijazahkan lawan nyawa itu alih tarikat. Karena orang guru tarikat itu makamnya mursyid, kau membimbing rohnya sampai ke derajat nang wasil ilallah, itu guru mursyid. Amun ngarannya mursyid itu banyak. Jadi kan ada kegampangan orang ijazahkan tarikat Naqsabandiyah, Khalwatiyah, Qadariyah, pun anak ijazah muda tuh nyaman aja. Cuman ini nanti entarnya khalifah atau ada nang ijazahkan ini. Kalau inya khalifah, niscaya sampai nang mengamalkan itu. Bilanya kada khalifah, sekadar hafal wiritannya benar aja. Nah, itu orang bujur guru tarikat nang makamnya mursyid. Makanya saya sampai hat mursyid. Nah, guru aja ada di imdad tuh, boleh jaga aku jam amalkan. Wallahu a'lam jawaban gua. Iya kan? Wallahu a'lam, karena itu memang peninggalan sih. Cuman kalau untuk tarikat itu nah tanu sedikit tengalih. Nah, kalau amalan lain gak jadi masalah. Kalau tarikat ini khusus. Bebaiat bebuannya nah bahana. Allah. Zaman gua bahalik, nah bahalik pengarannya tahun 95an 97 tuh nah malam Kamis ke kanan ke kiri tuh awal aku menjajahkan kata kawa cuman mengisahkannya bahwanya tarikat semaniyah itu ada. Kenapa aku kada menjajahkan? Karena aku kada izin, guru kada menyuruh, Rasulullah kada menyuruh, apa aku bisa-bisa pula lihat ya lah. Nah, menang lain dari masalah kayak zikir pajang atau sudah kita jazahkan ya Allah, kita nang umum-umum aja. Tarikat-tarikat banyak kan, tarikat Ahmadiyah, ada tarikat apa Syed Ahmad Muhajir. Ya kan Syed Ahmad Muhajir itu nanti Ahmad Muhajir itu Ahmad Muhajir bin Isa itu ada. Tarikat Syedin ada. Ahmadiyah, Idrusiyah, Ibrahimiyah. Mana ya nak dijazahkan orang lainnya mana? Cuma pada tanggung jawaban rohnya kan kehadapan Rasulullah kayak apa ujar Rasulullah Yahudi bisa-bisa udah nyuruh ada apa bujung apa bujung di mamai orang apa bujung di mamai orang kada diharani orang nang datang ini bubuannya kada diharani orang bisa-bisa. Nah ini bahayanya. Jadi ada itu isi bisa diimkat jawaban Allah Allah saja ambil nang kau diamalkan aja. Karena tarikat itu bijazah lawan mursyidnya, dan bilanya lawan nang mursyidnya insya Allah wasil. Nah itu wasil lain pada wesel lah. Wesel tuh kiriman duit
Nah itu seputar tarekat. Jadi tarekat apapun yang ada Naqsabandiyah segala macam, kalau memang gurunya itu seorang yang dilantik dan inya sebagai mursyid, itu murid ini pasti sudah wasil, pasti sudah, karena yang mengijazahkan ini orangnya wasil juga. Nah, kalau untuk oleh hari banyak beredar Naqsabandiyah, oleh hari itu Naqsabandi banyak, Sajaliyah jarang. Ya, cuman yang penting kita amalan wirid-wiridnya aja. Sajaliyah, di antara wirid sajaliyah baca burdah, itu termasuk sajaliyah. Nah, kalau samaniyah tadi di antara wirid samaniyah Quran, istighfar, sholawat, membantu orang dengan kesusahan. Artinya apa? Pemurah itu termasuk. Insya Allah wasil aja juga karena cuman di rombongan siapa ada tahu. Cuman itu terbilang itu nang umum, jalur umum. Nah, adapun kita nak mendapatkan suatu karamat daripada wali itu dua, satu yakin dan kedua jangan mungkir kepada kewaliannya. Namun kada yakin, kada harapan. Biar pokok sidin siang malam tapi kada yakin, kada mau dapat apa-apa, sejampal kada dapat apa-apa. Padahal nih wali cuma seorang kada dapat apa-apa. Kenapa? Kada ada keyakinan. Biasa aja, biasa aja. Biasa aja ini. Nah. Seorang artinya pun jauh ngaram ya. Pembakawan biasa aja sih lain wali. Nah misalnya dah kada dapat apa-apa. Allahan yang sekali sama tahu bertamuan tapi yakin bahwasanya si dunia itu wali dapat taminya berkahnya. Nah itu adalah Tuan Syekh Muhammad Seman diwafatkan tanggal 2 Dzulhijjah hari Arba tahun 1179 Hijriah. Lahirnya tahun 1132. Umur sidin kurang lebih 57 tahun. Ada yang mengatakan 59. Tadi masalah umur dong. Kita aja rancak lain-lain umur. Kita nih ikam dia lahir asalnya tahun 80. Ujar sih ujar aku itan aku ini kada 82. Ujar paninian kada 79. Nah, 3 riwayat sudah lain-lain. Nah itu jangan kita permasalahkan itu kalau ada perselisihan di kitab ABCDF masalah lain. Yang penting kita harapkan turun rahmat Allah bagi yang membaca lawanang mendengarkannya. Mudah-mudahan kabul hajat kita sebaratan Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعلما برحمتك يا